She was hit and it was reported. Oke. Nah, tadi kata-katanya kok ada to be tapi ada verbnya ya. Ini maksudnya apa? Rules-nya apa? Boleh nggak ya sebenarnya to be ditambah verb? Continue watching karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Hai, Sobat Belajar, Rizka here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, she was hit and it was reported. Ada to be dan juga ada verbnya. Oke, kok bisa ya to be disandingkan dengan verbnya? Terus kalau misalnya ternyata boleh, dia ada di teks apa aja ya? Emangnya ada yang bisa double kayak gitu? Ada to be, terus ada verbnya. Oke, Sobat Belajar, so for that material, itu ada di sini, oke. This one from this phonetics. Nah, jadi before we jump into our material, let's have this pronunciation lesson. Nah, jadi ini, oke, materi kita ada dari sini, ya. Function and examples of passive voice in text. Of, ini, this one. Of, ini F. Sama seperti bahasa Indonesia ada huruf F, oke, di sini phonetics-nya, oke, dibacanya juga F, oke, F. This one F. Dan ini adalah variasi dari A, oke, cara mengucapkan A dalam bahasa Inggris, dia ada banyak bentuknya. Kalau yang ini dia yang jelas A, oke, sama seperti dalam bahasa Indonesia A, oke, terbuka lebar A, function, 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 ya. Terus ini adalah eng dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ng sesuai dengan pronunciation-nya, sesuai dengan spelling-nya. Kalau dalam bahasa Inggris dia pakai ini. Oke, this one. Nah, jadi ini incomplete function and examples of passive voice in text. Oke. Jadi ini ada F, kita tadi belajar sound F dan eng ya. Function, function and examples of passive voice in text. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah function and examples of passive voice in text. Kita akan lihat passive voice yang ada di teks itu ada di teks apa aja, bentuknya seperti apa, examples-nya itu dalam konteks apa, dan fungsinya itu sebenarnya apa sih? Kenapa ada yang dalam active voice, kenapa ada yang dalam passive voice? So let's get started. Nah, sebelum kita lihat aslinya kalau ada di teks seperti apa, we better understand function of passive voice-nya dulu, oke? Jadi yang pertama, ini fungsi dari passive voice adalah fokusnya itu adalah siapa? When the performers of the action is not the focus. Nah, berarti yang jadi fokus itu adalah objek dari si active voice-nya. Karena ini passive voice, berarti yang jadi fokusnya adalah receiver-nya. Oke, Sobat Belajar. Oke. See this one. The performer or performers, oke, bisa singular, bisa plural, makanya ini Kariska kasih in bracket. Of the action is not the focus. Nah, nanti fokusnya itu adalah dari bendanya, oke, atau something as receiver. Itu yang jadi fokus si passive voice. Nah, sekarang kita lihat contohnya. This building was renovated in 2015. This building was renovated in 2015. Nah, berarti di sini kita bisa lihat dari polanya ada to be. Oke, dan ini ada verb 3 bentuknya. Passive voice, general pattern-nya adalah to be plus verb 3. Nah, yang di sini berarti dia itu kalau misalnya kita ganti bentuknya ke active voice, ini adalah objeknya. Nah, passive voice itu yang jadi fokusnya bukan performernya atau orang yang melakukan kegiatannya, tapi justru hal-hal yang jadi receivernya, jadi penerima dari actionnya. Makanya di sini, this building was renovated in 2015. Ya, penekanan dia ke this buildingnya, bukan siapa sih yang renovasi, tapi justru si this buildingnya.
Oke, ini sebagai function yang pertama. So, kalau sobat belajar lihat nanti di teks ada passive voice seperti ini. Fungsi yang pertama adalah dia itu fokusnya atau hal utamanya bukan si performernya, tapi bendanya, staffnya yang jadi fokusnya karena dia menerima sesuatu, menerima tindakan. Ya. And next one, ini. Kalau ternyata sobat belajar masih tetap ingin ada performernya, caranya adalah dengan menggunakan by phrase. Contohnya ini, tadi masih sama kalimatnya. The building was renovated in 2015 by Ridwan. Nah, di sini mereka letaknya si verb-nya tetap ada di sini, to be-nya dan dari was-nya ada di sini, dan ini adalah awalnya kalau dari active voice ini adalah subjeknya. Oke, awalnya. Nah, ini kalau active voice dia akan seperti ini, sobat belajar. Ridwan renovated the building in 2015. Oke, nah ini yang active voice-nya. Nah, ini yang passive voice-nya untuk membedakan. Ya, jadi ini passive voice yang ini, oke, in black mark. Yang aktifnya itu dia yang red mark di sini. Awalnya dari sini, Ridwan renovated the building in 2015. Nah, karena yang mau jadi fokusnya itu adalah si the building-nya, makanya dia pakai passive voice, the building. Nah, tapi tetap nih, si performernya mau disebutkan, berarti gunakan by di sini. Ya, jadi gunakan by dan diikuti dengan subjeknya yang tadi dari bentuk si active voice-nya. Oke, itu dia. Next, function dari passive voice adalah the focus is on the thing receiving the action. Ini tadi sudah Kariska bahas sedikit di depan. Okay. Again, the focus is on the thing receiving the action. Ya, jadi ini contohnya. The scripts were written by the directors. Nah, yang jadi fokusnya atau hal yang dianggap penting itu lebih ke si scriptnya. Oke. Nah, directors-nya dia less important, makanya dia pakainya bentuknya passive voice, oke, tapi dia pakainya by. Oke, kalau masih ingin diikuti dengan si performernya, ya. Tapi kita bisa lihat di sini fokusnya lebih ke those scripts, ya. Oke. Next we have this. Ya, jadi general pattern-nya dari si passive voice adalah to be plus past participle or verb 3. Nah, di sini nanti to be-nya itu disesuaikan dengan tenses awalnya, ya. Kalau yang ini tensesnya dia adalah past tense. Oke. Past tense. Makanya to be-nya adalah were. Kenapa were? Karena di sini tetap ini jamak, ya, plural. Those scripts were written by the directors. Nah, nanti dia misalnya dari bentuk aktif, sobat belajar mau pindah di convert jadi yang bentuknya pasif. Nah, kalau bentuknya pasif nanti berarti to be-nya bukan disesuaikan dari subjek yang ininya lagi, tapi udah tinggal lihat mana yang ada di depan sini. Kalau ininya jamak, berarti tinggal disesuaikan mana yang bentuknya jamak. Oke, dan again, to be-nya ini dia nggak limited to were or was, tapi nanti tinggal dilihat. Oke, bisa dari simple present tense berarti ada is, are, gitu ya. Terus kalau misalnya perfect ada has, have, had, ya. Jadi nanti ini to be-nya dia disesuaikan dengan tensesnya. Nah, di sini Kariska cantumkan yang awalnya dari past tense, makanya dia were. Dan kenapa were? Karena ini dia plural. Oke, got it. Nah,
ini dia salah satu contoh dari passive voice yang ditemukan di teks ya. Sobat belajar bisa lihat di sini dari The Jakarta Post. Oke, ini adalah yang bentuknya tersedia di news ya. Nah, ini adalah yang bentuk newsnya adalah electronic one. Oke, jadi sobat belajar nanti bisa type di jakartapost.com, nanti ada banyak newsnya. Dan ini letaknya adalah di sini. This one has been elected. Oke. Foreign Minister Retno Marsudi has been elected one of 3 co-chairs of the GAVI CAVAX Advanced Market Commitment or AMC. Nah, ini dia has been elected. Ini sobat belajar awalnya dari present perfect. Present perfect. Oke. Karena apa? Dilihat dari sini ada has dan juga ada been. Ya, has been elected, terus ini ada verb. Nah, di sini berarti penekanan atau value dari informasinya adalah lebih ke objeknya. Kalau misalnya kita di aktifnya, makanya namanya ini yang di depan adalah Foreign Minister Retno Marsudi has been elected. Nah, orang yang memilih si Foreign Minister Retno Marsudi itu not really important. Oke, jadinya bentuknya dia seperti ini. Jadi passive voice. Foreign Minister Retno Marsudi has been elected. Nah, kalau misalnya nanti ada task terus di sini dia disuruh convert, oke? Bentuknya sobat belajar bisa pakai someone. Oke, jadi dari sini kita ambil yang ini berarti someone. Oke. Someone has elected Foreign Minister. Oke, ini disingkat ya, Foreign Minister Retno Marsudi. Retno Marsudi. Nah, more often than not ya, kalau misalnya nanti disuruh convert dan ternyata dalam bentuk passive voice-nya itu tidak dijelaskan siapa yang melakukan kegiatan itu atau tindakan itu, berarti bisa pakai someone. Nah, dalam konteks ini sobat belajar dia kan tidak menyantumkan by siapa atau performernya siapa sih yang elected Ibu Retno Marsudi. Nah, berarti di sini ada 2 guess, oke? Yang pertama adalah fungsinya kalau misalnya tidak ada by-nya itu sudah diketahui secara umum siapa yang punya andil untuk bisa elect untuk menjadi co-chairs of this commitment. Oke, atau yang satu lagi adalah memang tidak diketahui siapa yang elected itu. Nah, for this case ini, oke, dia berarti sudah diketahui secara umum. Oke, Foreign Minister Retno Marsudi has been elected one of 3 co-chairs of this one, Market Commitment or IMC. Itu ya. Jadi another purpose of using passive voice in a sentence adalah ketika nanti performersnya itu sudah diketahui secara umum. And other purpose itu adalah tidak diketahui. Contohnya, misalnya sobat belajar ada bendanya yang dicuri. My car was stolen. Nah, itu berarti tidak diketahui siapa, makanya dalam bentuk passive voice. Ya, jadi selain tadi function yang di awal, yang fokusnya lebih ke objeknya, yang lain adalah ketika tidak diketahui siapa pelakunya. Contohnya tadi ya, my car was stolen. Nah, yang other-nya adalah ketika dia itu sudah memang diketahui secara umum. Oke, she was arrested. Contohnya, sudah tahu kan andilnya memang kepolisian. Jadi nggak usah disebut, orang juga udah tahu siapa yang menangkap dia. Oke, you got it from that. Kita lihat other example-nya di sini. Nah, jadi, untuk pemakaian passive voice itu sobat belajar bisa temukan di banyak artikel dengan topik yang bermacam-macam, bentuknya formal, informal, yang santai, atau yang quite formal, itu bisa juga menggunakan si passive voice. Nah, di sini kita bisa lihat dia itu ada di artikel. Oke, ini artikelnya tentang kesehatan. Oke, healthy eating. Kita lihat
Healthy eating doesn't have to be overly complicated. If you feel overwhelmed by all the conflicting nutrition and diet advice out there, you are not alone. Okay? Nah, di sini memang ada to be, tapi belum tentu semua to be itu dia passive voice. Jadi lihat, nanti dia followed by what? Nah, di sini you are not alone. Alone itu kan adjective, ya. Berarti dia bukan passive voice, ya. Hati-hati. Terus kita lihat lagi, it seems that for every expert who tells you a certain food is good for you, you will find another saying exactly the opposite. The truth is that while some specific foods or nutrients have been shown, nih, ada di sini, some specific foods or nutrients have been shown to have a beneficial effect on mood. Di mana Kak letak passive voice-nya? Ada di sini, sobat belajar. Have been shown. Ini ada have been dan di sini ada verb 3. Jadi cara mendeteksi apakah dia masuk ke kategori passive voice atau bukan adalah dia nanti to be-nya itu diikuti kata kerja atau tidak. Kalau dia diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga past participle, berarti dia itu masuk kategori passive voice. Ya, hati-hati. Nanti dilihat dulu yang datang setelah si to be-nya itu verb atau bukan. Kalau yang tadi di sini dia adjective, you're not alone, berarti dia itu bukan passive voice, ya. Di sini. Nah, terus di sini again bentuknya adalah dia nggak ada nih by-nya. Dia nggak ada by-nya. Berarti di sini kemungkinannya adalah dia memang sudah diketahui secara umum siapa yang punya andil untuk show kalau ada specific food or nutritions itu have beneficial effect on mood, ya. Sobat belajar. Terus again, it is your overall dietary pattern that is most important. The cornerstone of a healthy diet should be to replace processed food with real food whenever possible. Eating food that is as close as possible to the way nature made it can make a huge difference to the way you think, look, and feel. Nah, jadi dari satu paragraf ini, sobat belajar, itu nanti sobat belajar bisa lihat dia variasinya ada banyak dan salah satunya adalah passive voice di sini. Ya. Jadi again, passive voice adalah yang ada to be. Nah, di sini present perfect-nya. Sini present perfect. Nah, karena dia present perfect, berarti nanti pilihannya dia bisa have, bisa has. Oke. Kak, kalau misalnya nanti diubah dari passive ke active, berarti gimana Kak? Nah, berarti sobat belajar itu pindahkan subjek objeknya yang tadi, oke, dari active passive-nya, yang mana yang receivers, mana yang performers, itu dilihat. Nah, tinggal diganti-ganti. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh kalau passive voice itu bisa sobat belajar lihat di artikel yang seperti ini. Oke. This one, nah ini dia untuk menjelaskan sesuatu. Oke, kalau tadi tentang healthy diet, terus ada news dan juga di sini tentang explanation. Kita lihat di sini mana ya? Si passive voice-nya. In descriptive writing, the author doesn't tell the reader what was seen, felt, tasted, smelled, or heard. What was seen, felt, tasted, smelled, or heard. Nah, di sini variasinya adalah sobat belajar juga bisa pakai 5WH, 5W1H untuk menjadi objeknya ini. Oke, jadi receiver-nya. What was seen, felt, tasted, smelled, or heard. Ya, jadi sini thing-nya dia ingin lebih yang broad, makanya dia pakai 5W1H. Nah, 5W-nya adalah yang what. Ya. Di sini dia memenuhi rules dari passive voice-nya. Di sini to be-nya dan di sini verb-nya. Verb-nya nanti sobat belajar bisa seperti ini, ada banyak, ada seen, felt, tasted, smelled, or heard. Ya.
Jadi dia bisa lebih dari satu verb, tapi bentuknya akan tetap ada verb 3-nya. Dia memang aturannya sudah baku, passive voice adalah to be plus verb 3. Nah, to be-nya nanti fleksibel, disesuaikan dengan tenses-nya dia mau pakai apa. Ya, kita lihat lagi apakah masih ada. Rather, he describes something that he experienced and through his choice of words makes it seem real. In other words, descriptive writing is vivid, colorful, and detailed. Bringing words to life, descriptive writing creates an impression in the reader's mind of an event, a place, a person, or a thing. The writing will be such that it will set a mood or describe something in such detail that if the reader saw it, they would recognize it. Descriptive writing will bring words to life and makes the text interesting. Nah, berarti dalam dua paragraf ini, or in these two sections, yang awal ini dan ini dia ada section yang berbeda lagi. Dia ada satu passive voice di sini in descriptive writing. Kita lihat lagi. Nah, ini another thing yang ada passive voice-nya adalah the movie review. Ya, di sini Avengers Endgame. Kita lihat di mana ya passive voice-nya. An Ant-Man, in a sense, this is the new Avengers, and the tighter group of superheroes reminded me of the charm of Joss Whedon's first Avengers movie, one in which strong personalities were allowed to bounce off each other instead of just feeling like they were strapped into a roller coaster headed in the same direction. Nah, letaknya ada di sini. They were strapped into a roller coaster headed in the same direction. Specifically, dia ada di sini. Kelihatan. Ini ada to be-nya. Dan di sini ada verb 3. Jadi sobat belajar sekarang udah tahu ya, si passive voice itu dia bisa ada di berbagai macam teks. Di sini tadi ada movie review, terus ada di news ya, ada di article, ada di explanation text. Dan yang perlu diperhatikan adalah dia itu bentuknya to be plus verb 3. Ya, to be plus verb 3, past participle. Sini ya. Past participle. Jadi sobat belajar, nanti nggak usah bingung kalau misalnya ada double to be plus verb. Dia itu berarti masuk ke kategorinya passive voice ya. Again, di sini passive voice. To ingrain in your brain. To ingrain in your brain. Passive voice to be plus verb 3. Dia bisa ada di review, dia bisa ada di textbook, ada di novel ya. Dan fungsinya itu dia beragam sobat belajar. Nah, this one kita go back. This. Nah, sekarang misalnya kita balik. Those scripts were written by the directors. Nah, ini kalau kita balik jadi active voice. Ini passive. I'll give you P there. Jadi tahu ini passive. Terus yang active. Nah, ini berarti pengubahannya adalah yang diikuti dengan by phrase itu nanti jadi di depan. The directors. The directors. Nah, setelah itu lihat. Dia to be-nya apa? To be-nya adalah were. Were itu dia masuk ke simple past. Nah, berarti di sini kita ubah dari passive ke aktifnya itu dalam bentuk yang sama. Samanya itu dalam tensesnya. Ya, tensesnya nggak boleh berubah. Jadi,
bentuk aktifnya, dia langsung pakai verb to, ya. The directors wrote apa? Tinggal ini, those scripts. Those scripts. Nih ya. Jadi pengubahannya dari passive ke active. Ini awalnya dari active, the directors-nya jadi di awal. Terus kita lihat dia ini tensesnya apa. Setelah kita tahu itu past, berarti wrote. Oke, verb to. And those scripts. Ini langsung pindah ke sini. Oke, Kak, gimana kalau misalnya ini directors-nya itu tunggal, ya. Misalnya harusnya ganti ini bentuk aktifnya jadi the director. Nah, the director dia tetap akan jadi wrote, ya. Wrote those scripts. Oke, ya. Ini pengubahannya, sobat belajar. Kalau misalnya nanti ada reversed, ya, ternyata ada passive voice-nya, terus disuruh ubah jadi active voice, berarti sobat belajar lihat, yang ada di belakang preposition by, itu yang akan jadi subjeknya di active voice. Terus lihat, ini, tensesnya apa? Sesuaikan ini, kembalikan ke bentuk aktif, oke? Dan ini jadi di akhir. Oke, ya. So that's for the passive voice. Sobat belajar, dia ada di berbagai macam teks dan fungsinya juga intinya dia adalah penekanannya lebih ke receivers-nya. Dan other purposes adalah dia untuk memberitahukan kalau hal itu sudah diketahui secara umum atau tidak diketahui sama sekali. Oke? Sobat belajar sekarang lebih mudah ya, karena tahu passive voice itu kegunaannya apa. Jadi tahu passive voice itu nggak sembarangan dipelajari karena memang ada fungsinya. Oke, sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!